Baik, terima kasih. Yang pertama, ketika kita akan menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah, kita harus tahu terlebih dahulu bahwa kita di daerah itu memiliki dua kaki yang dipegang oleh dua kementerian ya Pak. Jadi yang pertama itu kaki kanan kita berada di Undang-Undang 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, di mana penyusunan undang-undang ini adalah dimotori oleh Bappenas. Jadi di sana dijelaskan bahwa perencanaan pembangunan daerah, perencanaan pembangunan. Pindah slide-nya Pak Puji, maaf. Slide-nya pindah, Pak. Pindah slide-nya ke halaman 3. Ya. Ya. Baik, ini yang perlu kita perhatikan. Kita harus berpegangan pada dua undang-undang ini dan satu peraturan Menteri Dalam Negeri. Karena kita berada di daerah. Pada saat kita berada di Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, status kita sebagai fungsional perencana, kemudian ketika kita mendapatkan beasiswa baik degree maupun non degree, dapatnya dari Bappenas. Kita menjadi pandai, kita menjadi pintar, terus kita menjadi ahli dari sini. Jujur, ketika saya masuk pertama kali menjadi pegawai, kemudian saya masuk menjadi fungsional perencana tahun 2002, Juni 2002, dan itu serempak seluruh Indonesia dengan proses impasing. Impasing dulu dengan impasing sekarang berbeda. Jadi lebih mudah yang dulu daripada yang sekarang. Kemudian disekolahkan oleh Bappenas sampai dengan diklat substantif. Nah, diklat substantif inilah yang membuat kita memberikan wawasan kita bagaimana menyusun dokumen perencanaan. Kemudian pada saat pelaksanaan kita perencanaan pembangunan daerah, kita tunduk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 karena kita sebagai pemerintahan daerah. Sehingga pada saat menyusun dokumen teknis secara rigid itu kita menganut pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Di sana jelas secara rinci dijelaskan bagaimana menyusunnya. Kalau teman-teman di daerah sudah paham tentang Permendagri 86 2017 yang tebal ya, di sana sudah mengatur bagaimana caranya membuat rencana pembangunan jangka panjang secara rinci, membuat rencana pembangunan jangka menengah secara rinci, dan membuat rencana pembangunan jangka pendek secara rinci. Dan pemerintah daerah itu mengamanatkan pada saat penyusunan dokumen perencanaan itu berada pada dokumen RPJP dan RPJMD. Jadi ini perlu diperhatikan, kita sebagai pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan penyusunan perencanaan pada jangka menengah dan jangka panjang serta jangka pendek. Jangka panjang dengan nama RPJP, jangka menengah dengan nama RPJMD, dan jangka pendek dengan nama RKPD. Apakah selain itu ada yang di luar? Ada yang berada di instansi. Di instansi hanya melakukan penyusunan dokumen jangka menengah dan jangka pendek. Jangka menengah itu adalah Renstra, rencana strategis, dan jangka pendek adalah Renja. Tapi nanti kita bersama-sama pada saat menyusun ini adalah posisi pada jangka menengah. Jangka menengah tapi bukan yang jangka menengah RPJMD. Jadi penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah itu antara 3-5 tahun. Ini yang baru pernah kita lakukan, mungkin selama saya jadi pegawai negeri sipil, ya pertama kali ini menyusun dokumen jangka menengah yang tidak diatur di dalam Undang-Undang 25 maupun Undang-Undang 23 maupun Permendagri 86. Yang namanya nanti kita belajar bersama-sama, yaitu namanya RPD. Tahun 2002-2003 ketika saya selesai lulus uji kompetensi dan diklat CFP pertama di MPKD UGM, keluar langsung 2007-2004 saya mengikuti CFP Muda di MAP UGM.
2007 sudah harus menyusun jangka panjang. Nah inilah proses penyusunan rencana pembangunan jangka panjang itu di waktu-waktu itulah kita terlibat. CFP sudah terlibat di dalamnya. Tapi bagi teman-teman yang diangkat pada tahun 2005 ke bawah. Kemudian pada saat kita menyusun dokumen perencanaan jangka menengah, ini kan menjabarkan visi misi kepala daerah. Pada saat menyusun visi misi kepala daerah, kita hanya pada saat menyusun jangka menengah, kita hanya melakukan penjabaran visi misi kepala daerah sampai dengan tujuan, sasaran, kemudian strategi dan kebijakan dan programnya. Tapi nanti pada pagi hari ini sampai dengan siang nanti, kita tidak belajar tentang RPJMD, tapi belajar tentang rencana pembangunan daerah tahun 2023-2026. Kemarin baru selesai beberapa kabupaten kota, mungkin juga ada yang provinsi, menyusun dokumen RPD tahun 2023-2026. Yang sudah menyusun, setahu saya itu daerah khusus ibu kota dan Provinsi Banten, kalau yang tingkat provinsi. Kemudian kalau yang kabupaten di Jawa Tengah itu seperti Banjarnegara, Kota Salatiga sudah menyusun tahun 2023-2026. Bagaimana yang tahun 2024 sampai dengan tahun 2026? Jadi kalau yang 2023-2026 itu kita mendasarkan pada Inmendagri nomor 70 tahun 2021. Tapi yang sekarang ini belum ada Inmendagri-nya. Pak Muji, izin slide-nya mungkin bergeser ya. Di sini di layar masih tetap ya. Masih tetap ya, Pak ya? Ya. Kelihatan, Pak? Ini kayaknya lain ya. Kelihatan Pak Muji. Bab 1 sampai bab 8 ya Pak Muji ya? Ini pembagian di Provinsi Jawa Tengah. Itu kan yang menyusun teman-teman fungsional perencana semua. Baik, ini kelihatan Pak? Di slideshow aja Pak. Leso. Ya. Baik, di dalam perencanaan kita memiliki dua pendekatan. Yang pertama pendekatan proses dan pendekatan substantif. Nah ini ketika kita bicara pendekatan proses, ini adalah wadahnya seperti ini. Sebelum kita masuk pada RPD ya Bapak dan Ibu sekalian, kita ada 5 pendekatan di pendekatan proses, yaitu secara teknokratik, kemudian partisipatif, politis, top down, dan bottom up, bawah atas. Kemudian ini ada di Undang-Undang 23 tahun 2014, pasal 261. Di sini menyebutkan yang teknokratik, partisipatif, politis, dan top down, bottom up, nanti pada saat menyusun dokumen RPD, itu kita tidak menggunakan yang nomor 3. Jadi jelas ya Bapak Ibu sekalian, kita hanya menggunakan yang teknokratik, partisipatif, top down, dan bottom up. Yang politis tidak ada. Jadi kalau melihat dari pendekatan proses ini ada 5, begitu muncul hanya ada 4, maka bisa diperkirakan ini semakin mudah, apakah semakin gampang kan gitu. Nah, yang menjadi pemikiran saya ketika politis tidak ada, kita akan semakin lebih mudah menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah. Yang rencana pembangunan daerah. Ini konsep pemikiran saya, sehingga saya menyampaikan ini lebih mudah karena tidak ada campur tangan dan tidak ada ketergantungan dari visi misi kepala daerah. Jadi ini pemikiran saya ini adalah lebih mudah. Ini versinya silakan kalau Bapak dan Ibu sekalian mau membuat versi sendiri bahwa ini lebih sulit juga tidak apa-apa. Karena ini kan masing-masing bisa menyampaikan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dan ini tidak ada jawaban pasti bahwa ini
yang lebih mudah gitu ya. Ini hanya versi saya. Kemudian yang kedua, kita memahami bahwa selain pendekatan proses juga ada pendekatan substantif. Nah, pendekatan substantif ini kita melihat, kita sering mendengar adanya holistik, tematik, integratif, dan spasial. Biasanya terkenal dengan THIS ya, ini pertama kali tahun berapa ini di Bappenas pernah memberikan materi tentang ini, tentang tematik, holistik, integratif, dan spasial. Kemudian ini pada saat menyusun ini nanti lebih dekat pada posisi kita menyusun jangka pendek. Karena spasialnya nanti pada saat kita menyusun sebuah kegiatan, di situ tertulis berada di mana kira-kira ruangnya, di kabupaten mana, di kecamatan mana, di desa mana, nanti akan muncul kelihatan. Tetapi pada saat kita menyusun dokumen RPD, nanti pendekatan kita hanya sampai pada program. Jadi tidak sampai ke lokus kegiatan. Baik, saya lanjutkan. Ya, ini yang menjadi pemikiran kita ketika kita mau menyusun sebuah dokumen perencanaan. Di sini ada tujuan pembangunan daerah. Ada 5 di sini ya. Ini kita ngambil dari Undang-Undang Nomor 23. Ada 5 bahwa tujuan yang pertama adalah peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat. Kita bisa membayangkan pendapatan masyarakat ini yang seperti apa. Pendapatan masyarakat bisa dilihat atau ditinjau dari pendekatan sisi kalau di daerah PDRP ya, PDRP dibagi jumlah penduduk ketemulah income per kapita, pendapatan penduduk. Kemudian terkait dengan peningkatan, berarti kalau sudah ketemu pendapatan masyarakat, pendapatan di income per kapitanya, kira-kira income per kapitanya ini yang selalu saya bahwa besar atau kecilnya income per kapita itu yang saya lihat ketika mau meningkatkan, yang saya bandingkan adalah Jawa Tengah dengan Jawa Timur, Jawa Tengah dengan Jawa Barat. Ternyata kita masih rendah, kita dorong berusaha caranya bagaimana supaya meningkatkan pendapatan income per kapita. Saya tidak membandingkan dengan DKI karena DKI itu tidak bisa dibandingkan dengan daerah meskipun sama-sama di Pulau Jawa. Kemudian kalau kita berbicara pemerataan, nah ini berbicara pemerataan, kita harus mengetahui di dalamnya ada menyinggung terkait dengan si kaya dan si miskin, orang kaya dan orang miskin. Kemudian di sanalah muncul yang namanya indeks Gini rasio. Kita melihat indeks Gini rasio kita itu di angka berapa. Kemudian kita lihat berdasarkan tingkatannya. Ini tingkatannya indeks Gini rasio kita rendah, apakah menengah, ataukah tinggi gitu. Semakin tinggi indeks Gini rasio itu semakin kurang bagus. Jadi semakin kurang bagus. Kalau kita belajar ilmu ekonomi, di sana menggambarkan pada kurva Lorenz. Di kurva Lorenz itu ada garis diagonal dengan kurva. Nah, ketika kurvanya menjauh dari garis diagonal, ini menunjukkan ketidakbaik ya. Jadi ketika mendekat dengan garis diagonal itu semakin membaik. Nah, ini yang kita dorong adalah pemerataan pendapatannya semakin merapat dengan garis diagonal. Di pemerataan ini, kita kalau ingin melihat pembangunan kita itu berkontribusi kepada orang kaya atau orang miskin, nanti kita lihat pada pendekatan indeks Gini rasio yang dikeluarkan oleh Bank Dunia. Nah, ini kelihatan sebenarnya pembangunan kita itu berapa persen digunakan oleh orang miskin, berapa persen digunakan oleh orang kaya. Ketika kita membangun jalan, mulus, hotmik, terus kira-kira siapa yang akan menikmati kan gitu. Nah, ini nanti bisa dihitung berapa besar pembangunan kita yang berpihak kepada orang miskin. Ini dari sisi pemerataan, sehingga nanti akan kelihatan, tapi yang menghitung bukan kita, yang menghitung adalah BPS atau ya dari BPS. Kemudian terkait dengan kesempatan kerja. Kesempatan kerja ini, kesempatan kerja, lapangan berusaha, ini hubungannya dengan pengangguran. Nah, ini hubungannya dengan pengangguran kita bisa dilihat. Pengangguran kita itu posisinya rendah, sedang, atau tinggi. Kemudian ketika kita akan menentukan pengangguran kita mau diturunkan, ini biasanya sudah ada hubungan antara
kabupaten, kota dengan provinsi, provinsi dengan nasional. Jadi inilah yang namanya sistem perencanaan pembangunan nasional. Seberapa besar kabupaten kota berkontribusi terhadap nasional, seberapa besar provinsi berkontribusi terhadap nasional. Ini nanti akan ditinjau pada saat penilaian anugerah perencanaan pembangunan daerah. Karena Bappenas ketika mau melihat seberapa besar kontribusinya itu melalui anugerah perencanaan pembangunan daerah. Jadi berusahalah kita itu berkontribusi terhadap nasional dalam rangka penurunan pengangguran itu lebih tinggi dari rata-rata nasional. Gitu. Termasuk di dalamnya kemiskinan. Penurunan kemiskinan kita berusaha lebih rendah dibandingkan dengan kemiskinan rata-rata nasional. Kemudian pada saat kita menyusun dokumen, itu dari nasional sudah mengamanatkan 4 indikator makro yang sering disampaikan kepada provinsi. Yang pertama adalah tentang kemiskinan. Jawa Tengah kemiskinan 10% misalkan. Pertumbuhan ekonomi sampai dengan tahun 2023 7%. Kemudian pengangguran sekian persen. Kemudian indeks pembangunan manusia sekian persen. Ini sudah dikunci oleh yang namanya RPJMN. Itu sudah kelihatan sehingga kita harus mengikuti. Ketika kita tidak sesuai dengan RPJMN di tingkat nasional, maka lakukan evaluasi dokumen jangka menengahnya. Sesuaikan dengan nasional supaya kita memang selaras dengan nasional. Kemudian yang ketiga, lapangan berusaha. Kita harus berusaha membuat lapangan berusaha dipermudah. Kemudian keempat, meningkatkan akses. Ini jalan, jembatan. Kita tingkatkan kualitas pelayanan publik. Ini hubungannya dengan tata kelola pemerintahan. Mungkin pada saat perizinan, ketika kita mau berbicara investasi untuk pendapatan di daerah, kualitas pelayanannya harus baik. Karena ada beberapa investor yang mungkin masuk ke daerah itu susah, jadi akan berbalik mencari daerah yang mudah. Nah, ini di sinilah kualitas pelayanan publik kita harus ditingkatkan. Yang terakhir adalah daya saing daerah. Bagaimana ketika kita bersaing pada saat kita melihat pada teori pendapatan, yaitu Y sama dengan C plus I plus G plus X min M, ya, ekspor min M. Kondisi ekspor impornya kita itu defisit atau plus. Ketika defisit, kemudian kenapa ini defisit? Nanti kita harus melihat daya saing daerah kita. Kenapa sampai dengan impor kita lebih tinggi dibandingkan ekspor? Kita memang tidak menghitung daya saing daerah kita itu berapa. Ada organisasi, institusi yang menghitung daya saing daerah kita berada pada urut berapa di tingkat nasional. Saya pernah melihat daya saing daerah Provinsi Jawa Tengah berada pada level 4 ke bawah, ya, 4, 3, 2 gitu, di tingkat nasional. Kemudian kita akan masuk pada rencana pembangunan daerah. Ini rencana pembangunan daerah, ini memang idealnya sudah ada peraturan yang mengatur untuk tahun 2024-2026. Jadi nanti yang saya sampaikan ini insya Allah seragam ketika Bapak-Bapak dan Ibu sekalian dari daerah mengundang dari Kementerian Dalam Negeri selaku pembuat kebijakan ini. Insya Allah sama, karena saya juga tidak berani keluar dari apa yang diberikan kebijakan dari tingkat nasional oleh Kementerian Dalam Negeri. Jadi kalau kemarin di Inmendagri nomor 70 tahun 2021 itu mengatur hanya pada kepala daerah yang berakhir pada tahun 2022. Tetapi yang tahun 2023 kita belum ada Inmendagri-nya. Beberapa hari yang lalu kita sudah sempat mengundang dari Kementerian Dalam Negeri. Terus bagaimana? Apakah kita menunggu? Sambil menunggu kita lakukan proses-proses tahapan supaya pada saat keluar kita sudah siap. Kenapa ini RPD dibuat? Ini adalah dalam masa jabatan kepala daerah berakhir tahun 2022-2023, tetapi tetap harus membuat dokumen perencanaan jangka pendek. Ketika perencanaan jangka pendek dibuat, harus ada perencanaan jangka menengahnya. Perencanaan jangka menengahnya kalau berdasarkan Undang-Undang 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang nomor 14 tahun 2000
2004 ini kan jelas di situ tentang RPJMD penjabaran kepala daerah, tapi ini nggak ada kepala daerahnya, sehingga dibuatlah Inmendagri. Nah, nanti kita tunduk pada Inmendagri ini, apa yang diinginkan oleh Inmendagri ini, kemudian kita mengikuti. Nah, kenapa ini dilakukan? Karena beberapa setahun yang lalu pada saat Inmendagri 70 ini di sana tidak mengatur tentang daerah otonom yang baru ada kemarin ya. Ini tidak mengatur, tapi ini ada tambahannya adalah terkait dengan ada daerah otonom baru. Kemudian pada tahun 2023 sudah saya jelaskan bahwa ada kepala daerah selesai di tahun 2023, tapi tidak diangkat pada tahun 2023. Pengangkatannya adalah pada tahun 2024 di era atau pada saat pilkada serentak tahun 2024. Kemudian di sini ada sejumlah daerah otonom diisi dengan pejabat, bisa PJ gubernur, bisa PJ bupati, bisa PJ wali kota. Siapapun yang dijadikan menjadi PJ ya sudah kita ikuti karena ini adalah amanah dari tingkat pusat. Kemudian sejumlah daerah otonom tidak memiliki dokumen RPD ini ya, dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah. Maka dibuatlah RPD. Kenapa muncul RPD dibuat? Ini adalah implikasi dari pilkada serentak tahun 2024. Di sini saya sampaikan peran Kemendagri ketika kepala daerahnya tidak ada, kemudian dibuatlah tahun lalu nomor 70 tahun 2021. Kepala daerah yang berakhir tahun 2022. Kemudian kita termasuk Jawa Tengah ini adalah posisinya kepala daerahnya berakhir tahun 2023. Tapi di tahun 2024 harus membuat dokumen RKPD. Maka Kemendagri membuat kebijakan namun belum ditetapkan. Jadi masih dalam proses. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak dekat, dalam waktu yang tidak lama lagi sudah dibuatkan Inmendagri yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri, oleh Menteri Dalam Negeri. Ini ada rancangan Inmendagri ya, ini beberapa hari yang lalu memang Jawa Tengah sudah mengundang Kementerian Dalam Negeri, saya kira sama, banyak daerah yang sudah mengundang, ini sama, tidak ada perbedaan, jadi sifatnya masih rancangan, tapi tidak salah apabila kita sudah melalui start, sudah mulai melakukan tahapan persiapan. Di rancangan Inmendagri ini hanya ditambahkan terkait dengan daerah otonom baru. Kalau yang lain itu sama dengan Inmendagri nomor 70. Kemudian inilah yang daerah otonom baru. Ini bisa dilihat, ini di Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, ya ini yang termasuk daerah otonom baru. Tapi kita tidak bercerita tentang daerah otonom baru. Kita nanti bagaimana menyusun dokumen perencanaan daerah. Ini isi dari rancangan, ini ada beberapa diktum. Ini diktum pertama dan kedua, ini memuat tentang daerah agar menyusun dokumen perencanaan pembangunan menengah tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut dengan RPD. RPD ini berlaku bagi provinsi, kabupaten, kota yang kepala daerahnya berakhir tahun 2023. Ya, nanti kalau Bapak dan Ibu sekalian sudah berakhir, maka harus membuat dokumen RPD. Kemudian yang kedua, agar memerintahkan seluruh kepala perangkat daerah untuk menyusun rencana strategis. Jadi seluruh kepala di dalam Inmendagri ini, seluruh pejabat atau kepala perangkat daerah harus membuat rencana strategis tahun 2024-2026. Kebetulan kami sudah melakukan workshop bagaimana OPD itu menyusun dokumen rencana strategis. Nanti ada sedikit yang saya sampaikan di sini, tapi tidak penuh ya. Nanti takut waktunya habis. Jadi nanti saya masukkan sedikit. Kemudian yang ketiga, dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah tahun 2024 akan digunakan pejabat kepala daerah sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintah daerah pembangunan daerah. Ini jadi pada tahun 2024 kita menyusun RKPD berpedoman kepada RPD. Kemudian termasuk rencana pembangunan daerah dan Renstra nanti akan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Kemudian tidak perlu sampai dengan peraturan daerah, jadi cukup dengan perkada.
Kemudian di diktum yang ketiga, keempat, kelima, dan keenam ini memuat tentang jadwal bahwa penyusunan rancangan pembangunan daerah disusun berdasarkan lampiran rancangan Inmendagri. Jadi nanti ini ada lampirannya. Ada lampirannya yang bisa kita pelajari bersama-sama bagaimana menyusun rancangan pembangunan daerah yang kepala daerah berakhir tahun 2022 kita sudah menyusun. Kemudian pada tahun 2023, berarti pada bulan pertama, bulan kedua ini, minggu kedua, pada bulan Januari, ini harus sudah konsultasi publik. Jadi waktunya sangat pendek ini. Sekarang sudah bulan Oktober, November, Desember. Pada bulan Januari harus sudah dikonsultasi publikan ya di tingkat provinsi, pada minggu kedua harus sudah dikonsultasi publikan. Kemudian kabupaten mengikuti, di minggu ketiga harus sudah dikonsultasi publikan. Nah, ketika pada forum konsultasi publik ini kan ada masukan-masukan. Nah, silakan masukannya, kalau memang belum ada di dalam dokumen RPD silakan dimasukkan, kalau memang sudah ada tidak dimasukkan tidak apa-apa. Kemudian pada bulan Februari ada fasilitasi rancangan akhir. Pada minggu kedua ini pemerintah provinsi akan melakukan konsultasi kepada Kementerian Dalam Negeri. Jadi kalau provinsi itu difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri, kalau kabupaten difasilitasi oleh pemerintah provinsi. Nah, ini pada bulan Februari bersama-sama kita setelah menyusun RPD difasilitasi oleh instansi di atasnya. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian yang di kabupaten kota akan difasilitasi oleh provinsi, kemudian provinsi akan difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri. Pada bulan Maret, pada minggu ketiga, RPD sudah ditetapkan. Kemudian minggu keempat di kabupaten kota sudah ditetapkan. Setelah ditetapkan, selesai pada bulan April, Renstra perangkat daerah juga harus sudah selesai pada minggu pertama dan minggu kedua untuk kabupaten dan kabupaten kota. Jadi, Bapak Ibu sekalian, saran dari saya ketika menyusun dokumen RPD ini, Renstra juga sudah mulai bergerak bersama-sama. Jadi sekarang ini posisi di Jawa Tengah sudah masuk pada penentuan isu strategis di Jawa Tengah. Kemudian kami teman-teman fungsional perencana dan pengampu membackup pada OPD ketika menyusun dokumen rencana strategis. Ini yang sudah kami lakukan, bagaimana memetakan masalah, bagaimana mengidentifikasi masalah, bagaimana menginventarisasi masalah, kemudian bagaimana membuat isu strategis, dan bagaimana menentukan isu strategisnya. Nanti akan masuklah pada tujuan sasaran sampai dengan program dan kegiatan. Ini yang berdasarkan Permendagri seperti itu. Kemudian pada diktum 7 dan 8, ketika kita menyusun dokumen RKPD tahunannya tahun 2024, jangan lupa kita harus berpedoman pada sebelah kiri untuk yang provinsi. RPD provinsi tahun 2024 kan sudah ditetapkan di tahun 2022, maka tahun 2024 ini menjadi pedoman, juga pedoman umum RKPD tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri, dan RKP tahun 2024, ini yang tingkat nasional. Kemudian yang kabupaten kota, ini berpedoman pada RPD Kabupaten Kota tahun 2024-2026, kemudian pedoman umum RKPD tahun 2024 yang akan dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri, kemudian RKP tahun 2024 ini dikeluarkan oleh pusat Jakarta. Kemudian di sini kalau ada provinsi yang masih ada RPJMD-nya silakan menjadi pedoman. Tapi kalau tidak ada, pakailah yang RPD-nya provinsi. Kemudian disesuaikan juga dengan RKPD provinsi tahun 2024. Ini pada saat menyusun RKPD tahun 2024. Perlu saya sampaikan bahwa Ibu sekalian, ketika menyusun dokumen RKPD, perhatikan tadi sudah disampaikan oleh Pak Tomtom bagaimana strateginya supaya mendapatkan anugerah. Dulu anugerah Pangripta, sekarang sudah menjadi anugerah Perencanaan Pembangunan Daerah. Ini RKP tahun 2024, kita melihat jangan sampai di kabupaten kota ini keluar dari
RKP yang diamanahkan di dalam RKP. Kita harus mendukung RKP tahun 2024. Kuncinya di situ ketika ingin kita masuk menjadi 10 besar di level provinsi atau 10 besar di tingkat nasional. Pegangannya adalah itu. Kemudian pada diktum 9, dalam hal kepala daerah berhalangan tetap atau berhalangan sementara, wakil kepala daerah bertugas untuk menetapkan peraturan kepala daerah. Jadi ini wakil kepala daerah bisa menetapkan tentang rencana pembangunan daerah tahun 2024-2026 dan renstra perangkat daerah. Kemudian dalam hal kepala daerah dan wakil kepala daerah berhalangan tetap atau sementara, pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku pejabat sementara atau PLT dapat menetapkan pergada tentang rencana pembangunan daerah tahun 2024-2026 serta renstra. Nah, nanti kita tidak masuk terlalu banyak di sini, kita nanti masuk banyak pada teknisnya, teknis menyusun dokumen untuk daerah-daerah yang baru kemarin dibentuk. Kemudian diktum 11 dan 12, penyusunan peraturan kepala daerah tentang rencana pembangunan daerah tahun 2024 dan renstra perangkat daerah tahun 2024 agar dibiayai dengan anggaran belanja daerah. Jadi saran saya, APBD sudah menganggarkan penyusunan perkada tahun 2024 ini ya, dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah. Kemudian instruksi menteri ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan. Jadi Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, sekarang ini belum ditetapkan, tapi ini sudah disampaikan supaya kita siap-siap menyusun dokumen perencanaan. Jadi kita tidak tergopoh-gopoh apabila penyusunan dokumen perencanaan kita baru membuat ketika Inmendagri-nya baru ditetapkan. Nanti kita akan tergopoh-gopoh. Jadi kita sudah mempersiapkan terlebih dahulu. Jadi yang tadi disampaikan pada saat menyusun dokumen RPD ada lampiran RPD yang bisa dijadikan pedoman ketika kita akan menyusun dokumen RPD. Ini RPD memperhatikan yang pertama itu penyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional. Ini kita memperhatikan indikator makro dan program prioritas nasional. Ini nanti kalau kita sudah sesuai, ada nih di dalam kita penilaian anugerah perencanaan pembangunan daerah. Ini indikator makronya tadi 4 sudah saya sampaikan ya. Kemiskinan, pengangguran, tingkat pertumbuhan ekonomi sama indeks pembangunan manusia. Nah, IPM ini semua 4 ini usahakan kondisinya lebih tinggi dari rata-rata nasional. Ini 4 ini. Kalau ini 4 sudah dapat nilai 4. Belum nanti dipecahkan lagi. IPM itu nanti akan dipecahkan lagi menjadi beberapa bagian. Menjadi 4 lagi yang IPM. Nah, kemudian yang kedua tentang kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Provinsi sampai dengan tahun 2025. Nanti kita lihat di RPJP itu kan sampai dengan sasaran, tapi tidak sampai program. Bahkan pada saat kita menyusun dokumen RPJP, data pun kita tidak memasukkan banyak data, berbeda ketika kita menyusun jangka menengah ya. Kita banyak data di sana, tapi kalau di jangka panjang tidak banyak data, tapi informasi ada. Ini disesuaikan. Yang sudah kami lakukan untuk sementara ini, saya meminta kepada salah satu fungsional perencana, coba dilihat RPJP 2005 sampai dengan 2025, ada nggak namanya visi maupun misi yang tidak tersentuh oleh kepala daerah selama 4 periode ini. Tapi ini kita belum ada perintah ya, belum ada perintah supaya menyusun sebuah dokumen RPJP. Tapi kita sudah mengawali. Kemudian yang ketiga, yang C, hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD Provinsi tahun 2018-2023. Ini maksudnya digunakan untuk ketika kita akan menetapkan sebuah target kinerja di tahun 2024 sampai dengan tahun 2026. Kalau di tahun 2023 katakan kemiskinan sudah di angka 10, jangan sampai kita itu memasang target di tahun 2024 angkanya 12. Ya kita turunkan.
yang tahun sekarang aja sudah 10%, kenapa tahun 2024 kita naikkan? Ya kita turunkan, karena kemiskinan itu semakin menurun semakin baik. Pengangguran semakin menurun semakin baik. Kecuali IPM pertumbuhan ekonomi semakin tinggi semakin baik ya. Kita lihat standarnya di terakhir pada saat kita evaluasi posisinya bagaimana capaian indikator kinerja. Ini maksudnya seperti itu. Kemudian isu-isu strategis yang berkembang. Nah, ini isu strategis yang berkembang bisa diambil dari isu internasional, isu global, isu nasional maupun isu daerah. Tapi nanti saya akan sedikit memasukkan bagaimana sih kita menyusun sebuah isu strategis. Nah, karena di sini tidak diberitahukan teknik menyusun isu strategis adalah seperti ini. Tidak ya di Mendagri ini. Ini akan diperoleh kalau Bapak Ibu sekalian itu mengikuti diklat perencanaan pembangunan daerah, kemudian diklat planning and budgeting, dan diklat kajian lingkungan hidup strategis yang dikeluarkan oleh Bappenas. Ini belajar khusus di isu strategis yang berkembang. Kebetulan saya sudah mengikuti semua. Kemudian ketentuan umum ini tentang kebijakan nasional. Nanti kita melihat kebijakan nasional. Kebijakan nasional apa yang perlu kita masukkan. Contohnya kalau di Jawa Tengah itu ada namanya Perpres 79 yang mengatur tentang banyak proyek-proyek nasional yang akan masuk di Jawa Tengah. Kalau di Jawa Timur itu Perpres 80. Kebetulan pada saat membuat kajian atau pada saat menyusun kajian itu sama-sama bareng ya antara Jawa Timur dengan Jawa Tengah. Kemudian muncullah Perpres itu. Kemudian regulasi yang berlaku ini ada regulasi-regulasi yang masih berlaku yang bisa kita pakai di dalam penyusunan dokumen RPD. Ini salah satu contoh ya ketika kita ada regulasi SDGs itu ya. SDGs itu kan sampai dengan tahun 2030 kita diamanatkan banyak hal ya di dalam SDGs, kemudian banyak juga regulasi tentang penanggulangan kemiskinan. Ini juga kemiskinan ekstrim kan kita ada regulasi supaya sampai dengan tahun 2024 kita diamanatkan seperti itu, kalau nggak salah 2024 nol kemiskinan ekstrim. Termasuk yang kabupaten kota. Ini ada penyelesaian sama kabupaten kota dengan provinsi yang sama ya. Ini yang berbeda adalah pada ketika RPJMD provinsi atau rencana pembangunan daerah provinsi ini diperhatikan. Ini pada butir D yang kabupaten kota, yang lain sama. Kemudian kita akan masuk pada saat penentuan tujuan dan sasaran. Penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan rencana pembangunan daerah provinsi maupun kota didasarkan pada visi RPJP. Ya, tentunya misi RPJP kan ada. Kemudian analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJP tahap keempat dan isu strategis aktual. Nah, ini ketika kita akan memasukkan kepada isu strategis aktual, kita harus mempelajari, sudah melakukan identifikasi permasalahan. Jadi ketika kita akan menyusun sebuah isu strategis itu sumbernya kan ada 3. Yang pertama itu adalah lingkungan, kemudian yang kedua permasalahan, yang ketiga adalah potensi. 3 hal ini yang harus kita perhatikan. Kemudian setelah muncul adanya isu strategis, kemudian di masalah pada saat kita menyusun masalah yang kedua ini, di dalam sebelum masuk isu strategis, kita itu masalah harus dipetakan terlebih dahulu. Ada masalah pokok, ada masalah, dan akar masalah. Ini wajib hukumnya bagi kita, seorang fungsional perencana, tahu, paham, memetakan masalah. Masalah pokok, kemudian masalah, dan akar masalah. Yang masalah pokok ini nanti akan dipecahkan oleh tujuan dan sasaran. Jadi nanti kelihatan, kalau kita sudah bisa memetakan, nanti gampang. Kita menentukan tujuan seperti apa ya. Kita nih masalah pokoknya ini ya, sudah kita buat tujuan. Sasarannya bagaimana supaya tujuan ini tercapai. Terus bagaimana ketika kita akan memunculkan yang namanya masalah ini akan dipecahkan dengan apa? Dipecahkannya dengan strategi. Bagaimana kita menyusun strategi, Pak? Nah, kita belajar pada saat kita belajar pada fungsional perencana muda, ini saya masih ingat ya, karena saya pernah ikut di fungsional perencana muda, itu di sana
kita belajar tentang bagaimana menyusun sebuah perencanaan yang muncul akibat adanya permasalahan. Nanti akan belajar di sana strength, weakness, opportunity, dan threats, analisis SWOT. Kemudian nanti akan melihat di kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nanti disitulah kita akan melihat ini yang strategi 1, strategi 2, nanti bisa masuk sana. Tapi nanti kita tidak belajar tentang itu, nanti waktunya tidak cukup. Nah, kemudian penentuan tujuan dan sasaran paling sedikit mengindikasikan peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat. Ini malah sudah enak ini. Di tujuan kita bagaimana memuat peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat. Tadi saya sudah sampaikan. Pemerataan itu apa sih Pak? Ya, pemerataan itu ya kita kalau lihat indeks Gini rasio, disitulah kita mau melihat gap antara si kaya dan si miskin. Kemudian pendapatan masyarakatnya gimana Pak supaya ditingkatkan? Itu sudah kelihatan pendapatan income per kapita kita posisinya seberapa besar. Ya silahkan dibandingkan, kalau semakin besar semakin baik, kalau ngukurnya bagaimana ini sudah baik atau belum, ya kita lihat, bandingkan aja dengan tetangga kita sebelah gitu loh. Tetangga kita sebelah, maksudnya di Pulau Jawa ya Pulau Jawa gitu loh. Pulau Jawa jangan membandingkan dengan yang di luar Pulau Jawa, nanti ya tidak pas. Nah, bandingkan dengan Pulau Jawa. Tuh, tapi ketika membandingkan tentang kemiskinan itu ya bandingannya kalau Jawa Tengah jangan Jawa Timur dengan Jawa Barat, gitu. Jangan membandingkan dengan DIY gitu. DIY kan orangnya sedikit. Jadi kita akan repot ya kalau membandingkannya dengan yang jumlah penduduknya sedikit, tapi yang seimbang gitu. Kemudian yang B, penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan Renstra. Tadi sudah saya sampaikan pada saat menyusun Renstra, di sini kan tidak diatur bahwa penentuan tujuan yang rencana strategis harus memuat pemerataan pendapatan masyarakat. Kenapa kita tidak memuat itu di dalam Renstra? Karena dalam Renstra kita membacanya adalah pada core bisnisnya, kewenangan yang dilakukan oleh OPD itu. Gitu. OPD seperti OPD Bapeda, kan nggak mungkin Bapeda akan mengatur bagaimana indeks Gini rasio itu menjadi kecil, menjadi rendah, karena kita ya cuma bagaimana menyusun dokumen perencanaan yang baik, kan itu yang baik, ideal, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, kan gitu. Nah, sehingga di dalam rencana strategis tidak memuat minimal pendapatan pemerataan pendapatan masyarakat, kemudian peningkatan pendapatan masyarakat, tidak memuat itu, tapi sesuaikan dengan tupoksi yang ada di dalam OPD itu. Kemudian terkait penyusunan program, kegiatan, subkegiatan, ini sudah baku, Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, jangan mencoba untuk membuat program sendiri, membuat kegiatan sendiri, membuat subkegiatan sendiri, tanpa persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri. Karena Kementerian Dalam Negeri sudah mengamanatkan di dalam Inmendagri, dalam Permendagri 90 sudah jelas programnya apa, bahkan sampai kegiatan dan subkegiatan di pemutakhiran itu. Kemudian penyelarasan program prioritas nasional, Bapak dan Ibu sekalian, usahakan program prioritas nasional itu diperhatikan, diselaraskan. Artinya program prioritasnya daerah mendukung kepada program prioritas nasional yang mana, gitu ya, diarahkan ke sana kalau ingin kita mendapatkan anugerah perencanaan pembangunan daerah. Kemudian evaluasi hasil capaian kinerja, tujuan, sasaran, dan hasil outcome Renstra masing-masing. Ini dievaluasi 5 tahun ke belakang, bagaimana, kemudian disusun pada tahun 2024, usahakan capaiannya adalah lebih baik. Ini kan diambil sampai dengan tahun 2022. Kalau 5 tahun ke belakang berarti sampai dengan tahun 2017. Kemudian evaluasi kontribusi keluaran dari seluruh kegiatan sampai dengan tahun 2022 dalam pencapaian hasil outcome. Ini nanti dievaluasi. Sebenarnya kegiatan kita, output kita ini mendukung nggak sih pada outcome? Ketika tidak mendukung pada outcome ya harus diperhatikan. Mungkin ada kekeliruan ketika kita masang sebuah kegiatan. Sehingga pada saat kita menyusun namanya identifikasi masalah, kemudian menentukan tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan posisinya ada di kegiatan. Kemudian ada yang namanya cascading, sehingga di cascading itu kita kesampingkan dulu
kegiatan namanya apa gitu kesampingkan. Nah, nanti baru masuk. Mungkin di sini ada kekeliruan sehingga output kita tidak berdampak kepada outcome. Mungkin ada hal yang salah di dalam outputnya. Kemudian isu strategis yang terkait dengan bidang urusan dan tupoksi perangkat daerah ini sesuaikan. Kemudian kebijakan nasional perhatikan, kemudian regulasi yang berlaku juga kita perhatikan, saran dan masukan pemangku kepentingan stakeholder. Ini pada saat kita konsultasi publik, kita memperhatikan masukan dan saran dari Dewan. Kita kan mengundang Dewan, karena pada saat konsultasi publik itu seluruh stakeholder, mulai dari Dewan, LSM, kemudian instansi pemerintah yang lain, yang memberikan masukan, banyak organisasi masyarakat, silakan dilibatkan dalam rangka kita konsultasi publik. Ini posisinya di sini, masukan-masukan. Karena awalnya memang kita teknokratik, tapi pada saat kita melakukan konsultasi publik, kita melibatkan stakeholder. Sistematika seperti ini, Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. RPD-nya, sistematikanya adalah pendahuluan, gambaran umum, bab 3 gambaran keuangan daerah, bab 4 permasalahan industri strategis, bab 5 tujuan dan sasaran, bab 6 strategi arah kebijakan dan program prioritas, bab 7 kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah, bab 8 kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, dan bab 9 penutup. Jadi ini ada yang dikeluarkan. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian, mungkin kalau yang sudah biasa nyusun rencana pembangunan jangka menengah daerah, terlihat di situ tidak muncul visi misi kepala daerah dan program unggulannya. Itu visi misi dan kepala daerah ada pada bab 5. Harusnya tujuan sasaran itu berada pada bab 6. Cuma bab 5-nya karena tidak ada kepala daerah, maka bab 5-nya diisi menjadi tujuan dan sasaran. Ini dipenuhi terlebih dahulu Bapak dan Ibu sekalian, apa yang diinginkan oleh Kementerian Dalam Negeri, sistematika ini dipenuhi. Apabila Bapak dan Ibu sekalian ingin menambahkan satu bab lagi, misalkan, khususnya biasanya itu yang di provinsi ya, di provinsi kan ada wilayah-wilayah, kayak di Jawa Tengah itu terbagi menjadi 8 area pengembangan wilayah, di Jawa Tengah itu ada Cirebon, wilayah Cirebon, kemudian mungkin ada wilayah Bandung Raya, silakan ditambahkan apabila di bab ini tidak masuk. Tapi terlebih dahulu dikonsultasikan kepada Kementerian Dalam Negeri, boleh enggak? Insya Allah Kementerian Dalam Negeri itu baik, diperbolehkan. Kenapa saya bilang diperbolehkan? Karena setiap tahun dan menyusun RPJMD itu Provinsi Jawa Tengah menambahkan satu bab, supaya 4 indikator makro yang diamanatkan oleh Pak Presiden dalam RPJMN tadi, yang 4 itu ya, ada 4 tadi, 4 ini bisa masuk kira-kira pengembangan wilayah di wilayah mana nih yang posisinya itu kurang baik, terjelek gitu ya. Misalkan kayak wilayah di Bali Mas Cakep itu mulai kemiskinannya itu hampir semua di wilayah Kabupaten Purbalingga, Banyumas, Banjarnegara, Bumen itu di bawah rata-rata provinsi, termasuk juga nasional. Nah, ini ada di wilayah pengembangan wilayah Bali Mas Cakep namanya. Nah, ini mungkin bisa didorong kepada wilayah-wilayah ini. Kemudian di Renstra. Kalau Renstra ini tidak ada perubahan, karena tidak memuat visi misi, dari dulu juga sudah tidak memuat visi misi. Kalau dulu sekali, pada saat kita menyusun berdasarkan Permendagri nomor 54 tahun 2010, itu ada visi misi, tapi sejak Permendagri 86 tahun 2017 sudah tidak ada visi misi. Jadi ini relatif sama. Nah, ini adalah penjabaran ketika kita menyusun sistematika tadi. Isinya seperti ini. Pendahuluan, memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, dan sistematika. Ini nanti yang akan berbeda adalah, yang berbeda jauh adalah pada sistematika dan dasar hukum penyusunan. Mungkin ada dasar hukum penyusunan yang sudah berubah. Gitu. Nanti kita lihat. Inmendagri kan harus masuk, maka dimasukkan. Kalau dulu nggak masuk, nggak ada, tidak dimasukkan. Tapi yang sekarang masuk di dalamnya. Sistematika sudah berubah, maka dilakukan perubahan. Kemudian di gambaran umum ini memuat paling sedikit aspek geografi, demografi,
aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing, dan aspek pelayanan umum. Ini relatif tidak berubah, geografi juga nggak berubah. Ini Jawa Tengah ya tetap berada di tengah, tidak menjadi di pinggir. Sebelah nama baratnya ya jadi Jawa Barat, gitu kan, tidak akan berubah. Saya kira ini tidak mengalami perubahan. Yang berubah ya silakan dilakukan perubahan. Kemudian pada gambaran umum nanti hubungannya dengan permasalahan pembangunan daerah. Ini berdasarkan kondisi daerah dan capaian kinerja daerah pada bab 2 yang gambaran umum. Nanti akan dilihat trennya sampai dengan 5 tahun pada bab 2 ini. Kondisinya semakin memburuk atau semakin jelek. Kemudian kalau semakin memburuk ya kita naikkan untuk supaya tidak menjadi jelek tapi menjadi baik. Nanti masuk di dalam itu menjadi permasalahan. Katakan kalau saya berikan contoh ekstrim ya, kemiskinan di Jawa Tengah seharusnya 10% misalkan. Kemudian baru tercapai 11%. Ini masih bermasalah enggak? Padahal idealnya kemiskinan berapa? Kemiskinan idealnya adalah 0% sesuai dengan amanat SDGs itu kan 0% sampai dengan tahun 2030 zero properti ya sampai jadi 0% di tahun 2030. Lah kita usahakan masuk sampai yang serendah-rendahnya. Tapi tentunya pada saat memasang target itu sesuaikan dengan kemampuan daerah masing-masing. Itu yang paling pokok, paling utama, perhatikan itu. Kemudian pada gambaran keuangan daerah, di sana menjelaskan tentang realisasi APBD tahun anggaran 2018-2022. Ini sudah jelas ya, kita bisa meminta kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah data ini. Syukur sampai dengan tahun 2021 sudah audit. Nah, ini lebih mudah kalau sudah diaudit berarti sudah dianggap benar. Kemudian yang unaudit mungkin di akhirnya tahun 2022 belum masih unaudit ya, belum unaudit belum audit. Ini proyeksi keuangan daerah. Proyeksi keuangan daerah ini yang menyesuaikan dengan kondisi. Silakan nanti ini memintanya adalah meminta kepada Badan Pengelola Pendapatan Daerah. Jadi kalau yang kita tentang realisasi APBD mintanya kepada pengelolaan keuangan, yang proyeksi keuangan daerah tahun yang akan datang itu memintanya khusus yang pendapatan memintanya kepada pengelola pendapatan. Kalau tadi pengelola pengelola keuangan berbeda ya, instansi yang berbeda. Pada saat nyusun bab 3 nanti juga ada terkait dengan belanja dan jadi di keuangan daerah itu ada 3 ya. Gambaran keuangan daerah itu ada 3. Yang pertama pendapatan, yang kedua belanja, kemudian ada satu lagi yang ketika terjadi ada gap antara pendapatan dan belanja, maka yang ketiga inilah yang akan menutup gitu. Kemudian bab 4 itu, saya bab 3 ini masih ada tambahan lagi. Ada subbab, kalau di Jawa Tengah itu ada subbab yang mengatur tentang kondisi fiskal daerah, melakukan analisis kesehatan keuangan daerah. Pada saat melakukan analisis kesehatan keuangan daerah, ini kita akan tahu sebenarnya keuangan daerah kita itu sehat atau tidak. Bagaimana rasio pendapatan terhadap belanja total, kemudian berapa rasio belanja pegawai terhadap seluruh belanja. Nah, nanti kita lihat ini pada saat kita belum mencapai 30% batas maksimal. Insya Allah kalau ini saya bicara yang provinsi, kalau kabupaten rata-rata sudah di atas 30%, mohon maaf. Rata-rata sudah di atas 30%, belanja pegawainya lebih tinggi dari persentase 30% dari belanja total. Kalau yang provinsi kalau masih rendah, ini masih bisa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawainya. Silakan dengan cara apa ya, daerah masing-masing ya. Kemudian menentukan permasalahan isu strategis, tadi sudah saya sampaikan, berdasarkan pada kondisi daerah dan capaian kinerja. Isu strategis nanti akan saya sampaikan nanti di setelah ini ya, nanti ada khusus bagaimana kita menentukan isu strategis. Permasalahan kita melihat dari gap-nya di capaian kinerja. Kemudian tujuan dan sasaran, penentuan tujuan dan sasaran berdasarkan visi misi RPJPD. Kemudian analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD tahun keempat dan isu strategis aktual. Ini silakan bisa melihat di visi misi RPJPD
Di sana ada muncul tujuan sasaran, silakan dilihat analisa sasaran seperti apa, masih relevan atau tidak gitu. Kemudian cascading kinerja mulai dari tujuan sampai dengan outcome, ini juga dibuat. Kemudian strategi, arah kebijakan, dan program prioritas. Ini ada strategi dan arah kebijakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran RPD. Jadi nanti ini kalau kita sudah bisa memetakan masalahnya, kemudian ini bisa muncul strategi dan arah kebijakan apa yang bisa kita masukkan dalam dokumen RPD. Kemudian program-program prioritas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran RPD. Ini silakan dibuat. Jadi ada program nomenklatur yang berdasarkan Permendagri. Kemudian prioritas ini adalah yang khusus harusnya yang khusus mendukung kepada penyelesaian isu strategis. Penyelesaian pada tujuan dan sasaran itulah yang menjadi prioritas. Ketika isu kita katakan isu kemiskinan, ya yang program prioritasnya tentunya yang langsung menuju kepada bagaimana penyelesaian kemiskinan. Yang lain tetap ada, tapi tidak prioritas. Ini yang kita perlu perhatikan. Kerangka pendanaan ini bisa mengacu pada usulan-usulan di dalam rencana strategis OPD, bisa masuk ke dalam kerangka pendanaan berdasarkan perangkat daerah yang ada di programnya. Kemudian daftar program perangkat daerah tahun 2024, ini ditambahkan di dalam kerangka pendanaan, programnya apa saja pada bab 7. Kemudian bab 8 ini ada indikator kinerja utama dan indikator kinerja daerah. Ini silakan ditulis di situ, indikator kinerja daerahnya apa saja, diserahkan kepada daerah masing-masing. Kemudian ini yang ketika kita akan menyusun Renstra. Ini bab 1 pendahuluan, ini paling sedikit memuat latar belakang, ini sama ya, sama gambaran pelayanan daerah itu sama dengan tahun yang lalu, bab 3-nya juga sama, bab 4 itu sama. Ini di sini yang tujuan sasaran memuat cascading kinerja mulai dari tujuan sampai dengan outcome, ini sama dengan yang tadi ya. Kemudian strategi dan arah kebijakan, ini juga memuat tujuan dan sasaran. Nah ini cara memperoleh strategi dan arah kebijakan ini yang harus kita tentukan pemetaan masalah dulu di dalam dokumen rencana strategis pada bab 3. Di sini kan ada permasalahan pelayanan perangkat daerah, ada isu strategis. Nah di sini nanti ada tabel yang namanya tabel pemetaan masalah. Nanti kita belajar bersama-sama setelah ini. Kemudian rencana program bab 6 memuat paling sedikit menguraikan program, kegiatan, subkegiatan. Kalau di sini tidak diatur tentang tabel-tabelnya. Nah, ketika memasukkan tabelnya ini, Bapak-Bapak dan Ibu sekalian melihat pada lampiran Permendagri 86 tahun 2017. Di sana ada tabel-tabelnya. Ini ikut yang ada di dalam Permendagri 86. Kemudian kinerja penyelenggaraan urusan, silakan ada indikator kinerja utama dan indikator kinerja kunci, silakan sesuaikan dengan tupoksinya, programnya apa, kemudian indikator-indikator program kegiatan silakan disesuaikan dengan OPD masing-masing. Kemudian tahapan dan tata cara penyusunan RPD, ini mulai dari persiapan, penyusunan rancangan, forum perangkat daerah, perumusan rancangan akhir, fasilitasi rancangan akhir, dan penetapan. Jadi ada 6. Bagaimana posisi kita yang akan menyusun? Posisi yang sekarang sedang dilakukan umumnya baru pada saat penyusunan rancangan. Kalau di Jawa Tengah yang sudah berlari itu adalah Kabupaten Banyumas ya, saya informasikan. Jadi Kabupaten Banyumas itu sudah berlari mendahului Kabupaten Banyumas dan Temanggung. Itu sudah berlari mendahului pemerintah provinsi. Enggak apa-apa. Yang penting pada saat penetapan, pada saat konsultasi publik belakangan. Jadi provinsi dulu konsultasi publik baru kabupaten. Tapi persiapan mereka silahkan kalau mempersiapkan terlebih dahulu sambil menunggu Inmendagri-nya ditetapkan. Kemudian pada forum perangkat daerah, ini forum konsultasi publik, forum perangkat daerah pada saat menyusun rencana strategis, forum konsultasi ini pada saat menyusun dokumen rencana pembangunan daerah. Ini melibatkan dewan,
kemudian dilaksanakan sesuai kondisi daerah dan mempertimbangkan prinsip efektivitas dan efisiensi. Kemudian ada berita acara, mungkin pada saat forum konsultasi publik dan perangkat daerah ada masukan, teman-teman harus sudah bisa menulis, notulennya harus menangkap apa yang diusulkan, apa yang diinginkan oleh forum konsultasi publik itu, masukan-masukan dari para peserta, dari stakeholder. Kemudian pada saat penumusan rancangan akhir Renstra ini dirumuskan, kemudian dimintakan fasilitasi setelah pasca penumusan rancangan akhir, ini difasilitasi provinsi itu ke Kementerian Dalam Negeri. Nanti Kementerian Dalam Negeri pada saat kita fasilitasi, itu nanti akan mengundang beberapa kementerian. Hampir seluruh kementerian ada ya, hampir seluruh kementerian itu ada, dan mereka kementerian itu menyampaikan, saya ingin ada ini, dan saya punya program terkait ini, terkait itu, tolong bisa masuk ke provinsi. Gitu. Itu mereka memasukkan saran-saran seperti itu. Nah, saran-saran itu yang masuk diinginkan oleh pemerintah pusat, maka kita lihat, kita kalau sudah masuk, sudah ada ya, kita tidak usah dimasukkan, kalau belum ada ya kita masukkan sesuai dengan kewenangan kita. Kemudian kabupaten kota difasilitasi oleh provinsi. Kenapa? Di indikator makro ya, yang terkait dengan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, pengangguran, IPM, itu pemerintah provinsi banyak yang mengunci artinya kabupaten daerah kamu besok kemiskinan turun ya dari 7% menjadi 5%. Kenapa ini diturunkan? Kan kita menjabarkan, membreakdown apa yang diamanatkan oleh nasional dalam RPJMN. Jawa Tengah pertumbuhan ekonomi 7% di tahun 2023 atau di tahun 2026 7%. Nah, ketika 7% ini kan harus di breakdown sampai dengan kabupaten. Kemiskinan harus menjadi 8%. Ketika menjadi 8% itu di breakdown karena orang-orang miskinnya kan berada di kabupaten. Nah, kita harus ada kesepakatan bersama-sama Bapeda seluruh wilayah di provinsi tersebut berembuk bersama, langsung kita breakdown. Ada tekniknya bagaimana membreakdownnya, menghitungnya supaya kemiskinan itu bisa turun seperti apa yang diamanatkan oleh pemerintah pusat. Kemudian setelah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah, disempurnakan setelah difasilitasi tadi ya, kemudian ditetapkan, terus disampaikan kepada DPRD paling lambat 1 minggu. Seperti itu, selesai gitu loh. Jadi tidak ada proses musrenbang wilayah, musrenbang provinsi gitu ya. Atau di atas ember merah. Itu. Kemudian di ketentuan Embernya sebelah sini dipindahin dulu. fasilitasi RPD, ini ada ketentuan fasilitasi RPD pada saat kita memfasilitasi ini diamanatkan kepentingan umum, akuntabilitas, rasionalitas, efektivitas, efisiensi, partisipatif, kesinambungan, keselarasan, dan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan. Ini kita mengamati ini, jadi provinsi mengamati kabupaten kota, dasarnya ini provinsi, pusat Kementerian Dalam Negeri memfasilitasi kepada dokumen perencanaannya provinsi, dasarnya ini ada 9. Tapi mengundang seluruh kementerian ya, kementerian yang terkait dengan pembangunan daerah. Kita kan punya ada 36 urusan, tapi tidak semua kementerian itu dilibatkan, tapi kita punya 36 urusan yang harus diselesaikan. Kemudian ada fasilitasi rancangan akhir rencana pembangunan daerah tahun 2024 dilakukan oleh provinsi, ini sudah saya jelaskan. Provinsi adalah di sini adalah Kemendagri adalah Dirjen Pemda, kemudian kabupaten kota difasilitasi oleh provinsi. Hasil dari fasilitasi berupa surat hasil fasilitasi supaya disempurnakan karena dianggap tidak sesuai dengan undang-undang, kemudian tidak sesuai dengan syarat dengan Mau pesan-pesan apa gitu? pada saat pemohon fasilitasi harus dilengkapi, ada surat permohonan, ada rancangan akhir, ada hasil evaluasi pelaksanaan RPJMD, ada berita acara forum konsultasi publik, ada hasil review. Nah, ini review APIP ya, review APIP itu yang melakukan inspektorat kabupaten dan inspektorat provinsi. Bukan Bapeda, perlu diingat. Jadi yang melakukan review APIP adalah inspektorat.
biasanya inspektorat itu akan mengundang, ya saya pernah diundang teman dari auditor di inspektorat, suruh menyampaikan, Mas, kira-kira apa ya kalau kita melihat dokumen RPJP, mau melihat RPJMD dan RKPD, kira-kira kesalahannya di mana? Ya saya sampaikan jujur aja kesalahannya di sini ya. Terus mereka mempelajari karena tidak semua auditor mungkin paham atau mungkin baru diangkat, mereka perlu belajar. Kita biasanya diundang. Kemudian review APIP ini ya, ini apa namanya cakupannya direview. Ini nanti tugasnya inspektorat di pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten. Kita tidak belajar tentang review APIP, biar nanti ini diserahkan kepada inspektorat saja. Ada tugas yang sangat berat ini di pengendalian evaluasi dan perubahan. Apabila ini bisa, RPD itu dilakukan perubahan boleh. Jadi sama seperti kita melakukan perubahan RPJMD paruh waktu. Jadi di sini boleh dengan catatan ketentuan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengendalian tahun 2024 boleh enggak dilakukan perubahan? Boleh. Nah ini apa? Kenapa dilakukan perubahan? Ya sama seperti kemarin ini ada kebijakan nasional, ada perubahan yang mendasar yang mau tidak mau harus dilakukan, ada COVID-19, gitu kan, seperti itu. Ini Kepala Bapeda bertanggung jawab terhadap pengendalian pelaksanaan RPD. Jadi teman-teman ini ada tugas berat bahwa Kepala Bapeda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RPD tahun 2024-2026. Nah, kemudian Renstra berada di pemerintah OPD, di organisasi perangkat daerah. Ini perubahan RPD tadi sudah saya sampaikan, apabila hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan ada ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi existing. Ini silakan dilakukan perubahan. Hasil pengendalian dan evaluasi ada kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun berjalan. Bisa juga target itu sebenarnya sudah diprediksi akan berhasil di tahun berjalan, tapi karena ada kondisi yang di luar dugaan kita, force majeure ya kalau Pak Tom bilang itu, ini bisa dilakukan perubahan. Contohnya force majeure apa? Ya ketika kita terjadi pandemi 19 itu kan target kita kemarin rata-rata optimis 5%, 6% ke atas. Tapi begitu pada tahun berjalan, tahu-tahu kan negatif, ada minus 2,65, minus 1, sekian. Itu di bawah 0, bukan di atas 1, tapi di bawah 0. Itu kondisi real, itu terjadi hampir di seluruh Indonesia. Sehingga Kemendagri pun memaklumi nggak apa-apa, meskipun capaian kinerjanya jauh di bawah 0, nggak apa-apa. Ini dimaklumi oleh Kementerian Dalam Negeri. Jadi yang kemarin terjadi, mudah-mudahan besok ini tidak terjadi, sehingga tidak perlu melakukan perubahan RPD. Karena melakukan perubahan RPD ya energinya sama dengan ketika kita melakukan menyusun RPD. Kemudian perubahan RPD dapat dilakukan tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah peraturan. Ini dilakukan perubahan apabila ini terjadi, dapat dilakukan tanpa melalui tahapan ya, jadi tidak melalui tahapan pengendalian evaluasi, tapi langsung dalam perubahan apabila terjadi kebijakan nasional. Ini kebijakan nasional yang harus, karena dipaksa oleh kebijakan nasional harus dilakukan perubahan. Ada keadaan darurat, perang, dan sebagainya, dilakukan perubahan. Keadaan luar biasa, seperti kemarin, pandemi, dan perintah perundang-undangan yang lebih tinggi memerintahkan harus dilakukan perubahan. Ini tidak melalui tahapan pengendalian dan evaluasi, tapi ini jarang terjadi. Mudah-mudahan ini besok tidak terjadi ya. Bagaimana Jawa Tengah ketika melakukan RPD? Ini terakhir, informasi terakhir hari Jumat pagi jam 10 ini. Jadi ketika rapat umum pimpinan dan pejabat fungsional yang ada di Bapeda, fungsional perencanaan dan peneliti, kemudian seluruh pejabat pimpinan dari Selon 2, Selon 3 ya, sampai dengan termasuk di dalamnya adalah penyetaraan. Akhirnya disepakati RPD tahap ini dilakukan oleh pejabat fungsional perencana. Jadi teman-teman nanti tidak usah khawatir apabila ini diamanatkan kepada bapak-bapak dan ibu sekalian.
ini sebenarnya kita menyusun tidak sulit ya, ini teknokratik. Kalau teknokratik yang penting kita mengikuti aturan selesai gitu loh. Terkait dengan kebijakan ini nanti masalah keuangan itu kan ada tugasnya bukan fungsional. Yang penting fungsional melakukan ini gitu loh. Nah ini bab 1, ini Pak Suharyo, ini saya munculkan supaya Bapak Ibu sekalian tahu, ini fungsional madya di Bapeda Provinsi Jawa Tengah. Pak Tatak dan Pak Lambang ini adalah fungsional perencana madya di Jawa Tengah. Ini 3 orang ini adalah lagi saya dorong untuk bisa mengikuti uji kompetensi fungsional perencana ahli utama. Ini sudah golongan 4C semua, sudah senior. Ini ada Bu Erna, ini Bu Erna Widyastuti, perencana madya juga. Dia mendapat tugas pada bab 3 tentang gambaran keuangan daerah. Ini kenapa diserahkan kepada Bu Erna? Karena posisinya Bu Erna berada pada bidang perekonomian. Nah, saya ditunjuk pada bab 4. Ya alhamdulillah saya masih dipercaya, ikuti aja karena ini amanah rapat umum secara keseluruhan. Jadi sudah kita dipercaya, kita tunjukkan bahwa kita itu bisa, fungsional itu mampu gitu loh, kita tunjukkan. Bab 5 Pak Hermawan dan Bu Anggi ini juga madya semua, tapi Pak Hermawan ini dalam proses untuk masuk ke uji kompetensi perencana ahli utama sama dengan yang akan datangi Pak Suharyo, Pak Tatar, dan Pak Lambang ini. Insya Allah mudah-mudahan 4 orang ini bisa mendampingi saya di Jawa Tengah. Bu Anggi juga madya, bab 6-nya Pak Arif, Pak Ibnu, dan Bu Maya ini adalah tokoh-tokoh lama yang memang sudah kita percayai untuk membuat bab 6, dan ini madya semua. Bab 7 adalah Pak Sigit Pandu, ini juga madya, dan bab 8 Mbak Lubit ini juga madya. Nah ini bab 1 sampai bab 8 tadi sudah ada sistematikanya yang kita sampaikan tadi, sekira bisa dipahami. Ini semuanya fungsional perencana. Di Provinsi Jawa Tengah ada fungsional perencana kurang lebih sekitar 37 ya. Tapi ini yang masuk sebagai tim inti untuk membuat ini adalah mereka-mereka yang diamanatkan dan memiliki kapasitas dengan jabatan fungsional perencana ahli madya. Ini dipercaya karena kelas jabatannya sudah 12. Karena kelas jabatannya 12 inilah yang sering didorong oleh teman Pak Kabit. Kita kan masih junior, seniornya kan ini kelas jabatannya kan fungsional sudah ada yang 12, ada yang 14 gitu loh. Ya tidak apa-apa lah, yang ini dilakukan sudah kita terima, dan insya Allah kita akan berbuat sebaik-baiknya dan mudah-mudahan bisa kita lakukan. Ini sebenarnya tambahan, menurut saya Pak Tom, ini tambahan supaya ada pemahaman satu persepsi kepada seluruh teman-teman fungsional perencana, karena ini tidak ada di dalam dokumen RPD dan tidak ada di dalam teknik bagaimana kita melakukan penyusunan dokumen rencana strategis. Yang pertama ini kita harus memetakan terlebih dahulu masalah pokok, masalah, dan akar masalah. Ini sebagai salah satu contoh, kita katakan aja, kita pertama kali melakukan inventarisasi masalah dulu ya. Melakukan inventarisasi masalah, kemudian setelah dilakukan inventarisasi, identifikasi, kemudian inventarisasi, kemudian kita petakan. Memetakannya itu bisa menggunakan tabel, bisa menggunakan kalau kita ikut perencanaan pembangunan daerah, mengikuti diklat planning and budgeting, itu ada 2 model yang kita pelajari menggunakan fishbone dan pohon masalah. Tapi ini yang saya lakukan adalah menggunakan tabel. Ini nggak apa-apa, nanti ada yang contoh yang menggunakan pohon masalah. Nah ini nanti setelah diinventarisasi, dipetakan mana yang kedudukannya paling tinggi kan gitu. Kedudukannya paling tinggi, contohnya ini kedudukan paling tinggi adalah angka kematian ibu. Terus kita lihat angka kematian ibu itu disebabkan karena apa? Setelah tahu, oh ini penyebabnya adalah ibu melahirkannya meninggal. Oh kalau gitu kita turunkan ke bawahnya. Begitu diturunkan maka itu namanya masalah. Ini begitu teorinya. Teorinya yang kita pelajari seperti itu. Kemudian angka kematian ibu, penyebabnya apa? Penyebabnya adalah
rasio puskesmas per penduduk, persatuan penduduknya yang masih tinggi sehingga tidak terlayani dengan baik, misalkan seperti itu. Ini penyebabnya, maka ini penyebab adalah masalah. Kemudian kita turunkan lagi, ketika rasio puskesmas itu rendah, ini kenapa rasio puskesmasnya rendah, kan gitu. Disebabkan karena apa? Disebabkan karena puskesmas pembantu yang dibangun itu rendah. Kalau yang dibangun banyak, maka rasio puskesmas dan jumlah penduduk akan sesuai dengan standar minimal SPM-nya yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Kemudian terkait dengan persentase ibu melahirkan, kenapa ya ibu melahirkan kok banyak yang meninggal? Karena ibu hamil tidak mendapatkan penyuluhan. Jadi turun ke bawah, itulah yang namanya akar masalah. Begitu ini tahu bahwa Ibu sekalian, maka Bapak-Bapak dan Ibu sekalian sudah mampu membuat dokumen perencanaan. Kalau sudah tahu ini inti dari sebuah perencanaan. Saya jelaskan nanti ketika kita sudah tahu tentang masalah pokok, masalah dan akar masalah, sudah memetakan, maka yang akan kita lakukan, kita pasca ini adalah masalah pokok ini nanti dipecahkan oleh yang namanya tujuan dan sasaran. Itu Bapak Ibu sekalian, tujuan dan sasaran itu milik siapa, kan gitu. Nah, tujuan ini kalau di tingkat yang lebih tinggi, saya ceritanya lebih rendah ya, cerita yang lebih rendah berarti adalah di posisi OPD. Ketika bercerita tentang tujuan di OPD, maka tujuan ini hanya bisa dipecahkan oleh kepala OPD. Gitu. Paham ya? Jadi nanti tujuan ini hanya bisa dipecahkan oleh OPD. Kemudian bagaimana kalau level yang lebih besar lagi di level provinsi? Maka tujuan itu hanya bisa dipecahkan oleh kepala daerah. Gitu. Jadi masalah pokok itu nanti dipecahkan dengan tujuan dan sasaran. Kemudian ini disebabkan, masalah pokok disebabkan ini hubungan sebab akibat ya. Masalah pokok disebabkan dengan presentasi ibu melahirkan. Presentasi ibu melahirkan ini dipecahkan dengan sebuah strategi. Gitu. Pak, bagaimana Pak kita membuat strategi? Kita tidak asal membuat. Ini idealnya kalau kita di luar kemampuan kita, maka kita pakailah ada teknik ketika kita mau membuat strategi. Maka buatlah menggunakan SWOT analysis, kan gitu. Jadi kalau kita pahami itu SWOT analysis, maka di sana akan muncul strategi-strategi apa yang harus dilakukan dalam rangka untuk memecahkan masalah ibu melahirkan meninggal. Itu Bapak Ibu sekalian. Nah, nanti penyebab masalah ini apa? Masalah adalah akar masalah. Akar masalah dipecahkan oleh apa Pak Muji? Oleh yang namanya kebijakan. Nah, kebijakan ini berbeda dengan kebijakan yang kita pelajari, kita pahami kayak kebijakan adalah sebuah peraturan itu. Ini bukan, ini di perencanaan berbeda dengan itu. Jadi kebijakan ini kalau kemudian kita turunkan menjadi secara operasional ketika kita memecahkan masalah ini adalah dengan program. Gitu kan? Ketika kita memecahkan sebuah akar masalah, maka kita operasionalnya adalah dengan melakukan kegiatan atau subkegiatan. Saya berikan contoh. Ketika rendahnya puskesmas pembantu yang dibangun, puskesmasnya itu rendah. Yang dibangun rendah. Maka apa yang harus dilakukan? Yaitu kegiatan pembangunan gedung puskesmas. Kan kegiatan, selesai. Nah, contohnya seperti itu. Ini di level mana? Level sekarang, kalau di daerah kan sudah tidak ada level, Bapak Ibu sekalian. Tidak ada eselon 4, tidak ada eselon 3. Kalau di situ tidak ada eselon 3 ya. Maka ini kalau dulu kegiatan ini yang bertanggung jawab adalah pada eselon 4. Cuma sekarang eselon 4 kan sudah tidak ada. Ini saya belum menemukan ini sampai dengan sekarang perintahnya Kemendagri siapa yang akan bertanggung jawab terhadap sebuah kegiatan. Kita nggak tahu karena sekarang kegiatan sudah diserahkan kepada salah satu orang ya. Jadi tidak pada seluruh eselon 4 itu memegang, tapi kepada
fungsional yang dipercaya untuk memegang sebuah kegiatan. Baik, ini sudah oke. Maka kita lanjutkan lagi ketika kita akan menentukan isu strategis. Nah, tadi dijelaskan di dalam bab 4 itu ada namanya permasalahan dan isu strategis. Isu strategisnya bagaimana Pak yang harus kita lakukan? Saya bingung nih Pak, kan gitu. Ini tidak ada di dalam peraturan, di dalam nanti kita belajar menggunakan ilmu perencanaan ketika kita masuk kepada isu strategis. Nah, itu termasuk di dalam rencana strategis. Rencana strategis itu isu strategis berada pada bab 3. Bapak Ibu sekalian, kalau di RPD nanti ada pada bab 4 kan gitu. Nah, pada masuk ini ketika kita akan menentukan isu strategis, kita buat kriteria terlebih dahulu. Nah, nanti saya coba yang kriteria berdasarkan Kementerian Dalam Negeri ya. Ini yang saya sampaikan berdasarkan kriteria Kementerian Dalam Negeri. Kriteria yang pertama itu memiliki pengaruh yang besar. Jadi kita awalnya kan sudah melakukan permasalahan. Nah, terus bisa juga isu strategis itu berdasarkan yang sudah ditetapkan dengan sebuah peraturan. Contohnya ya, Sustainable Development Goals itu kan sudah nanti ada peraturan kebijakan tentang Sustainable Development Goals. Biasanya Sustainable Development Goals akan masuk ke dalam dokumen rencana pembangunan menengah daerah, itu harus ada jembatannya. Jembatannya itulah yang namanya kajian lingkungan hidup strategis. Sehingga dia nitip, saya punya target ini, itu, dan sebagainya. Nah, masuklah kepada KLHS. Kemudian KLHS akan memunculkan isu strategis, memerintahkan kepada dokumen RPJMD. Ini loh rekomendasi saya A, B, C, D gitu ya. Di dalam KLHS merekomendasikan kepada dokumen RPJMD. Sehingga di situ RPJMD dilakukan, RPJMD harus memuat kajian lingkungan hidup strategis di KLHS kan. Tapi yang ini tidak, kan permasalahannya gitu. Yang ini tidak. Tapi karena sudah ada kebijakan, nggak salah kalau kita melakukan itu menjadi referensi. Isu strategis di SDGs, kemudian isu strategis yang ada di RPJMN. RPJMN kan masih ada, masih berlaku sampai dengan tahun 2024. Yang kepala daerah berakhir tahun 2023 bisa pakai yang namanya kebijakan isu strategis yang ada di dalam RPJMN. Kemudian bisa juga kabupaten kota yang RPJMD-nya masih berlaku, silakan dipakai atau mungkin masih relevan. Yang di RPJP ada isu strategis itu bisa dimasukkan. Yaitu setelah kita masuk itu, kemudian bisa juga isu strategis, tadi sudah saya sampaikan ada 3 ya, bisa bersumber dari lingkungan, bisa bersumber dari masalah, bisa bersumber dari potensi. Silakan Bapak Ibu sekalian menggali potensi yang ini kalau dilakukan akan berdampak kepada kemajuan daerah, pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi, silakan digunakan menjadi isu strategis. Apabila ini berdampak kepada permasalahan yang akan muncul di masa yang akan datang, akan merugikan kepada pemerintah daerah, bukan pemerintah, kepada daerah, maka ini bisa menjadi isu strategis. Silakan pakai sesuai dengan yang ada di daerah masing-masing. Kemudian masukkanlah di dalam tabel, tapi ada kriteria sudah ditetapkan. Ini ada kriteria sudah ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Yang pertama, memiliki pengaruh yang besar atau signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional. Ini yang pertama. Dengan skor 20, ini sudah ditetapkan oleh Kemendagri, Bapak Ibu sekalian ya. Ini ada di dalam Permendagri nomor 86 tahun 2017. Kemudian ada kesesuaian dengan tupoksi. Ini kalau kita bicara Renstra, ada kesesuaian dengan tupoksi. Masukan, ini nilai 10. Kemudian kalau daerah, kesesuaian dengan daerah. Kemudian nomor 3, dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat. Dampaknya positif apa negatif. Kalau arahnya ke kanan ke arah positif, kalau arah ke kiri adalah negatif. Kemudian memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah. Tadi sudah saya sampaikan, ketika punya potensi, apabila ini menjadi isu strategis, kita kerjakan memiliki daya ungkit terhadap pembangunan daerah. Silakan dipakai. Tuh, skornya 10. Kemudian kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani. Semakin mudah, semakin mungkin bisa ditangani,
angkanya semakin tinggi. Ini bobot, yang sebelah kanan ini bobot, ini belum nilai ya, belum nilai. Tapi kita melihat kepada kriteria terlebih dahulu. Terus terjadi di seluruh wilayah. Ini sebenarnya, ini yang keenam ini adalah inovasi saya secara pribadi. Ini yang sebenarnya itu adalah mendukung kepada visi misi kepala daerah, enggak. Tapi karena tidak ada kepala daerah, tidak saya masukkan. Ini terjadi di seluruh wilayah. Saya berikan contoh ekstrim ketika daerah itu ada COVID-19. Ketika COVID-19 muncul di seluruh kabupaten atau seluruh kecamatan, itu bisa menjadi isu strategis. Terjadi di seluruh wilayah. Ini silakan nilainya sekian. Kemudian bagaimana Pak kalau ternyata ada wabah penyakit yang hanya ada di satu kabupaten, satu kecamatan saja? Ya tidak usah menjadi isu strategis karena itu hanya di satu kecamatan saja atau di satu desa. Cukup diselesaikan dengan kegiatan yang ada di OPD atau cukup dengan program yang ada di OPD gitu ya. Nah, ini skornya pokoknya 100. Kemudian kita lakukan penilaian. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini yang 1 sampai dengan 6 ini saya mengambil berdasarkan masalah yang kita peroleh. Jadi, ingat lagi, kita sumber isu strategis ada 3. Yang saya ambil di sini adalah contoh yang kedua, yang berdasarkan masalah yang ada di daerah atau yang ada di OPD, silakan dimasukkan. Nah, mohon maaf, saya lupa ini satu lagi nih ya. Ada ketika kita masuk isu strategis, ini yang aktual, urgensi, relevansi ini adalah berdasarkan teori yang kita pelajari. Kita belajar pada saat kita belajar perencanaan pembangunan daerah, kita diklat diklat planning and budgeting, diklat KLHS, nanti kita akan belajar sampai ke sini. Nah, ini kita berdasarkan teori, tapi bukan berdasarkan Permendagri. Di Permendagri ini tidak diatur, tapi silakan saya mau menyerahkan kepada daerah masing-masing, silakan kalau Bapak-Bapak dan Ibu sekalian mau menggunakan brand teori boleh, berdasarkan Permendagri boleh. Kalau saya, tapi kalau idealnya gimana Pak? Idealnya ya pakai yang sesuai dengan Permendagri ya. Ini berdasarkan aktual, kriterianya. Apakah ini isu sedang jadi pusat perhatian? Apakah isu ini mendesak? Ini adalah apabila isu ini kita sudah memperoleh berdasarkan isu yang tadi Pak, isu yang berdasarkan kebijakan. Kebijakan itu ada kebijakan SDGs, kebijakan RPJMN, kebijakan daerah itu sudah muncul di peraturan daerah, sudah muncul ada isu, silakan pakai ini dimasukkan. Tapi kalau saran saya pakai ini yang sudah ditetapkan dan Kemendagri. Kemudian kita buat skala, tadi sudah ada pembobotan, kita buat skala, di sini muncul skala nilainya adalah 1 sampai 5 ya, nilai skala kriteria. Skala kriteria ini adalah kemauan saya. Kalau Bapak dan Ibu sekalian mau buat kemauan Bapak dan Ibu sekalian, boleh. Pak, saya mintanya skala tertingginya 100, silakan saja, nggak apa-apa. Saya skala tertingginya 10, boleh saja. Cuma yang saya buat, ini adalah sebagai contoh, Bapak dan Ibu sekalian, skalanya adalah sampai 5. Pertimbangannya apa? 5, saya melihat apabila ada data yang sifatnya kualitatif, misalnya ada sangat rendah, sedang, tinggi, sangat tinggi gitu. Begitu muncul sangat tinggi maka skornya 5. Begitu muncul sangat rendah maka skornya 1. Semua ada skornya. Nah, tinggal nanti pembobotannya berbeda. Nanti tinggal dikalikan. Kalau angkanya tertinggi 5, maka 5 kali 20 kan bobotnya tadi yang terkait dengan kriteria tadi. Kriterianya kan ada 6 tadi ya. Kriteria 1 adalah skornya pembobotannya 20, maka 5 kali 20. Saya ulangi lagi yang kriteria ya. Kriteria ini ya Pak. Kriteria adalah 1 sampai 6. Kemudian kita munculkan di sini ada kriteria 1 sampai 6. Kemudian yang skala Likert ini yang 5 ini adalah hasil perkalian 5, hasil kesepakatan bersama. Jangan
Bapak dan Ibu sekalian memutuskan dengan nilai dipegang atau diputuskan oleh sendiri. Kan banyak itu di daerah ketika membuat isu strategis, banyak itu terutama yang di kabupaten kota ya, karena pegawainya sangat sedikit. Dalam satu bidang aja bisa terjadi pegawainya cuma 4 orang. Satu bidang pegawainya 4 orang, itu harus menyusun dokumen RPD, dokumen RStra, dokumen RPJMD, dokumen RKPD. Ini ada di kabupaten. Saya beberapa, kalau nggak salah hari Jumat kemarin, saya baru menerima kunjungan dari Kabupaten Magelang. Kabupaten Magelang itu bercerita bahwa pegawai saya cuma 4, Pak. Kepala bidangnya 1, kemudian fungsionalnya 1, kebetulan fungsionalnya itu teman saya diklat pertama tahun 2003 ya, Mas Aswandi itu. Terus 1 lagi pejabat fungsional penyetaraan. Ada 2, 4, Pak. 4 ini dia harus bekerja melakukan dari mulai membuat surat, membuat konsep, melakukan analisis, sampai membuat dokumen. Nah ini kan kasihan. Kalau bisa disepakati bersama, diputuskan bersama. Ini permasalahan yang muncul ada 6, ini diambil dari ketika kita memetakan masalah. Masukkan di dalam kolom 2, kemudian nilai skalanya kita buat sampai 5, kriterianya tadi sudah saya sampaikan, kriterianya tadi sudah saya sampaikan di atas. Kemudian setelah skor ada 475, kemudian muncullah ini, isu strategisnya. Yang tertinggi, total skor 475, terus yang kedua 470, yang ketiga 370. Apakah Bapak Ibu sekalian mau memasukkan isu strategis semua? Sebaiknya jangan. Cukup yang paling dominan saja. Kalau saya, yang paling dominan saja, yang paling tinggi kedudukannya itu menjadi isu strategis karena akan memayungi semua yang permasalahannya di bawahnya. Silakan diambil 3 juga nggak apa-apa, atau 2 nggak apa-apa. Silakan ditetapkan sendiri. Demikian yang dapat kami sampaikan. Waktu saya kembalikan kepada Pak Tom. Apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.